Shalom, salam sejahtera dan salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan teman-teman, kembali kita boleh berjumpa dalam keadaan yang sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Di edisi kali ini saya akan membahas tanggapan MUI terhadap Yahya Walloni. Ya, sekali lagi tanggapan MUI terhadap Yahya Walloni. Ya, sebelum Yahya Walloni ditangkap oleh pihak kepolisian, MUI tidak pernah sekalipun memberikan larangan kepada Yahya Walloni untuk berceramah. Mengapa setelah Yahya Walloni ditangkap, baru teman-teman atau bapak-bapak di Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan kata-kata atau mengeluarkan kalimat larangan terhadap Yahya Walloni. Ini bisa dibilang tindakan yang terlambat. Seharusnya kita memakai slogan teman-teman kita di kesehatan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, ini yang saat ini dialami oleh MUI dan Yahya Walloni. Mengapa saya mengatakan demikian? Seharusnya sebelum ada penyebaran fitnah terhadap agama, MUI terlebih dahulu mengeluarkan fatwa haram kepada mereka-mereka yang akan nanti menista agama. Sekali lagi, MUI harusnya terlebih dahulu mengeluarkan fatwa haram kepada penista-penista agama. Dan ini lebih bijak agar tidak terjadi penistaan-penistaan agama di negara yang kita cintai ini. Benar bahwa keyakinan seorang tidak dapat dipaksakan, entah dia dari Kristen mau ke Islam atau dari Islam mau ke Kristen, itu hak pribadinya dan itu keyakinan pribadinya yang tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Tetapi sangat disayangkan apabila dari Kristen ke Islam, lalu di Islam dia tidak mendalami ajaran kitab suci Al-Quran, tetapi yang dia ajarkan yaitu kebencian. Jadi, jangan hanya kepada makanan, pakaian, atau alat saja yang diharamkan. Seharusnya MUI juga dapat mengeluarkan fatwa haram kepada mereka para penista agama, supaya mereka tidak semena-mena, tidak seenak jidatnya, tidak seenak pikirannya untuk menghina ataupun menista ajaran agama sebelumnya. Ya, seperti yang dilakukan oleh Yahya Walloni. Sangat jelas bahwa begitu banyak sekali penistaan-penistaan agama yang dilakukan oleh Yahya Walloni. Kalau dipikir-pikir, Yahya Walloni ini hanya karena sakit hatinya tidak diterima untuk menjadi seorang pendeta atau menjadi seorang rektor ya di Manado dan juga di Papua, sehingga dia beralih menjadi seorang muslim. Dan ini sebenarnya hak pribadinya, tetapi sangat disayangkan Yahya Walloni bukanlah seorang yang dewasa. Ilmu agamanya di agama yang baru masih secuil sebiji sesawi. Dia seakan-akan seperti seorang kiai ustadz hebat, dan juga didengar oleh Majelis Ulama Indonesia dan umat muslim di hampir seluruh dunia. Nanti setelah Muhammad KC ditangkap, lalu Yahya Walloni ditangkap, dan MUI mengeluarkan larangan terhadap Yahya Walloni. Ini terlambat. Sekali lagi ini terlambat. Jadi pesan saya buat MUI di sini, keluarkanlah fatwa haram kepada para penista-penista agama.
ada baiknya mereka mendalami dulu kitab suci Al-Quran, baru mereka berceramah agar dapat diterima oleh umat yang mendengar dan tidak mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Dan pesan saya juga buat persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Ya, kita pun, bapak-bapak, para pemimpin gereja-gereja Indonesia harus membuat larangan tindakan yang tegas terhadap ya saudara-saudara kita yang mungkin saja murtad ya dari Islam ke Kristen. Mereka ini pun dibuat larangan untuk tidak menista agama sebelumnya. Iya, jadi seharusnya sebagai seorang yang dewasa, orang-orang yang mengerti tentang ajaran agama masing-masing, kita tidaklah harus saling menista satu dengan yang lain. Yang Muslim akan tetap menjadi Muslim dengan keyakinannya bahwa Muhammad adalah Nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu keyakinan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang Muslim, dan tidak dapat diganggu-gugat. Demikian pula kita yang Kristen, kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu keyakinan kita orang Kristen, dan kita tidak dapat memaksakan keyakinan orang lain supaya sama dengan keyakinan kita. Karena di dalam ajaran Kristen itu mengajarkan bahwa kita harus saling mencintai, mengasihi satu dengan yang lainnya, dan saling mengampuni. Itulah ajaran Yesus buat kita yang Kristen. Benar bahwa untuk menguji sebuah kebenaran itu harus ada bukti-bukti ilmiahnya yang mendukung, tetapi bukan dengan cara menista atau menghina ajaran agama yang satu dengan yang lain. Jadi mari di sini saya berpesan buat kita semua yang terus menggunakan media sosial, khususnya media YouTube, berikanlah penyiraman rohani sesuai dengan ajaran kepercayaan kita masing-masing dan tidak mengganggu-gugat keyakinan orang lain, karena itu adalah hak pribadi seseorang yang tidak dapat diganggu-gugat. Ya, akhirnya saya mengucapkan shalom. Ya, salam toleransi, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.